Nina, Nin tunggu Nin. Nin, Nina, tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Nin, aku janji sama kamu, aku akan selesaiin ini semua, Nin. Aku capek, Mas. Aku capek ngadepin masalah kamu. Nina, Nina tunggu Nina, Nina. Seperti saya bilang sebelumnya, kali ini Situ pasti kalah. Permisi. Nina, Nina, Nin, aku nggak pernah nyuruh kamu untuk segera pergi dari sini. Mas, kita sudah resmi bukan suami istri lagi. Gak baik kalau saya masih serumah sama kamu. Terus kamu tinggal di mana, Nin? Banyak saudara yang mau nampung saya, Mas. Lagi juga ini rumah milik kamu. Dibelinya waktu belum menikah sama aku. Jadi aku nggak punya hak ada di sini. Rumah ini punya kita, Nina. Punya kita. Coba kamu nggak minta cerai dari aku. Udah, Mas. Aku nggak mau ribut sama kamu. Kita udah selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, berilah hamba keikhlasan untuk menerima segala rencanamu ya Allah. Hamba sadar ya Allah, kalau hanya Engkau yang maha kuasa atas jalan hidup hambamu ini. Kuatkan hamba ya Allah, agar tetap istiqomah menjalankan amanah pekerjaan hamba dalam menyatukan orang-orang yang mendapat cobaan dalam rumah tangganya ya Allah. Ampunkan hamba ya Allah, karena sudah merasa tidak menerima atas segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapanmu ya Allah. Semoga mereka yang sudah berpisah selalu dalam lindunganmu. Amin ya rabbal alamin. Buruan keluar! Keluar! Eko! Keluar lu! Kalau lu gak keluar juga, gue dobrak pintu rumah lu! Sabar, Pak. Saya nggak tahu utang suami saya, Pak. Bener, Pak. Maaf, Pak. Bapak bisa langsung
telepon suami saya aja, Pak. Kamu sabar dong. Kasih aku kesempatan lagi. Kamu jangan nekan aku kayak gini. Berapa tahun lagi aku mesti sabar, Mas? Hidup dalam ketakutan, dikejar-kejar sama penagih hutang. Saya yakin banget pasti akan ada solusi untuk menghadapi masalah ini. Ya Pak. Iya nih. Aku sayang sama kamu. Fix, saya ingin bercerai. Aku tetap cinta kamu, Mas. Maafin aku. Nina. Ya. Nin. Kamu. Nin. Kamu doain aku ya. Supaya kerjaan-kerjaan aku lancar semua, ya. Kalau kerjaan Mas lancar, aku dibeliin apa? Kamu maunya apa? Pesawat. Ih, pesawat. Jangan tinggian lah. Yang lain aja. Pesawat pakai baterai, Mas. Aku beliin 10 ya buat kamu ya. Ya. Enak gak? Nih, coklatnya buat kamu. Aku nggak suka coklat. Awas kena kumis aku tahu. Tadinya aku mau kasih tahu kamu nih. Kalau proyek aku sudah goal. Sebentar lagi aku akan punya uang. Sebentar lagi hutang-hutangku akan lunas. Tina, bangun Tina. Bangun Tina. Nina bangun Tina. Nina bangun. Assalamualaikum Pak Eko. Istri saya meninggal.
Alit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka Pak Eko. Iya, baik. Waalaikumsalam. Cobaan apa lagi nih Allah? Pak Yan, anjing Pak. Nyun sewu Pak Yan. Ini menunya ada yang bahasa Indonesia nggak? Ini bahasa Inggris semua loh. Saya nggak mudeng. Terus saya pesenin Bi. Anjing Mbak. Kalau gitu saya pesen nasi goreng aja. Bingung Pak yang mana ini Pak? Mas Andra lagi sibuk. Silahkan duduk. Monggo Mas. Aku datang ke sini karena aku ngadukin papa kamu aja. Saya yang telepon Andri tadi. Jadi acara ini bukan spesial untuk Natasha, tapi untuk kita semua. Kenapa? Karena kesuksesan Natasha adalah kesuksesan kantor hukum kita, oke? Papa nggak ada yang kelupaan. Ya, apa itu? Natasha pulang dari kuliah master hukum di US. Kita belum rayain loh. Kerayain apa? Orang belum selesai, ini kan lagi ngurus tesis. Nanti baru. Iya, ya anggap aja ini untuk dorongan, untuk memberikan semangat pada Natasha supaya setiap dia tangani kasus selalu menang. Dan juga untuk studi S2-nya, ya. Oke. Ini apa-apaan sih? Gue menang kasus berkali-kali nggak pernah lo dirayain kayak gini. Hidup Mbak Natasha! Yang kamu pikirin jangan cuma karir dan sekolah aja. Mulai sekarang kamu pikirin juga jodohmu. Ya udah nanti ada waktunya ngomongin itu. Sudah ada kandidatnya nggak? Si Alif masuk dalam daftar. Apa sih kok Alif jadi Alif apa sih namanya? Ma, kenapa? Telepon. Baru juga diomongin, udah telepon. Jodoh. Halo ya. Saya mau sampaikan berita duka. Ibu Dina meninggal dunia. Astaga. Oke. Iya, makasih ya, Mas. Makasih. Kenapa nak? Bu Nina meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemari. Lu berangkat? Iya, Be. Itu ngapa muka lu kelihatan begitu? Hah? Ada kabar duka, Be. Siapa yang meninggal? Bu Nina, klien Alip, kemarin meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa? Kecelakaan, tabrak. Makanya lu punya motor hati-hati. Ya kan? Iya, Be. Kalau orang tua pesen begini, kudu ikutin. Tuh kalau udah kejadian begitu, dikubur urusannya habis. Iya. Makanya Babe juga kagak usah naik motor. Padahal lu bisa. Iya kan kemarin pengen. Udah begini. Apa Kamu lagi? berang. Babe kayaknya perlu duit nih. Bakal makan. Kemarin lo dikasih Malip. Makan sih udah cukup. Lu tahu kan Baba lu duda. Baba pengen nemuin si Lilis. Astagfirullahaladzim. Kagak ada habisnya tuh lilis mulu. Kagak ada lolos-lolosnya dia, lilis mulu. Maksudnya denger dulu Babe ngomong, jangan emosi aja, kenapa? Bakal apaan? Bapak mau nemuin si Lilis, maksudnya mau pamer sedikit, Babe punya uang.
Gini ya papa, Nah, itu mulai naik nih. ini bukan yang nasihatin orang yang pengalaman nih. Iya, iya. Tapi kalau kita mau deketin lawan jenis, ya, Hmm. jangan pakai materi atau jangan pernah materi. Begini lu salah paham. Mancing dikali di ngempang. Nggak pakai umpan dapat nggak ikannya? Coba jawab. Gue pengen tahu nggak ada pengalaman. Panjang deh kalau kayak begini deh. Senjatanya gak ada bisa. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Gue kan main cuma main. Ada papa. Ya bilang Tapi aja kesalahan ada. itu loh. Harus prioritas. Zaman susah sekarang. Gue juga tahu nggak usah diceramain. Ya udah itu deh. 300 lagi. Tadi minta kagak pakai nominalnya, seikhlasnya. Kan gue bilang gue perlu nanti gue ganti. Ada kagak? 300 lagi. Lu kan anak gue, biaya sekolah lu dari sekolah apa sekarang biaya gue ajarin. Ini kalau yang namanya cinta butuh pengorbanan nih. Babe yang cinta-cintaan, ayah korbannya. Lu mau perhitungan orang tua? Kagak, Be. Lu sekolah dari SR apa sekarang lu bisa kuliah? Lu ganti duit gua. Nah, lu jadi manjang nih urusan. 300.000 lagi. Hati kerja, sopan santun ramah tamah itu kewajiban kita sebagai umat Islam, paham? Paham. Ya udah jalan. Jalan deh. Tetap dong, tetap. Salah ini. Walaupun Alif dari kecil dibiayain Babe, sekarang Alif gantian biayain Babe, tetap Alif yang cium tangan. Tapi tangan lu yang serongkan tangan gue. Bebe. Hati. Duh, putar dikit dong. Benjol nih Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi gua ngapel. Jadi gua ngapel. Lis. Mas Alif. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam. Udah lama ya nunggunya? Enggak, belum kok, belum. Baru. Nah ini, maaf banget ya ketemu lagi di tempat kayak beginian. Iya nggak apa-apa. Nah ngerti kok. Pasti Babe juga nggak suka kalau ngeliat kita ngobrol lama-lama. Gini, udah. Babe itu nggak usah didengerin deh. Babe itu sebenarnya bukan yang nggak suka sama Nay. Tapi kan Nay tahu sendiri. Dia tuh kayak ada apa ya. Dia punya hati gitu loh sama Bu Lilis. Jadinya kalau misalnya masalah deket sama Nay itu kayak buat dia tuh kayak penghalang gitu loh. Penghalang cintanya dia. Gitu deh. Jadi berarti kita nggak bisa deket ya? Gini loh, saya kan tahu sendiri Babe itu udah lama ditinggal sama ibu. Sementara Babe sama ibu tuh belum bercerai. Tapi kasihan juga sih Mas Alif sama Babe karena dia punya niat untuk nikah lagi gitu. Tapi kan caranya nggak kayak begini, Nay. Nah, kalau Babe dilarang-larang, Babenya keras sendiri. Tapi kalau misalnya di saudara-saudaranya malah nggak baik juga. Padahal sebenarnya Bu Lilis kan juga nggak punya hati sama Babe. Takutnya jadi malah salah paham. Nah, maksudnya ya biar Babe sadar gitu loh, Nay. Saya ngerti kok. Tapi Mas Alif kalau misalnya ada perlu gitu, kita gimana? Masih bisa teleponan, kirim teks. Ya. Jadi bukannya maksudnya Mas Alif mau ngejauhin, nah ini enggak. Gitu. Yang penting sampai Babe sadar sendiri deh. Soalnya Babe kan orangnya ngotot, dikasih tahu begini malah kita yang salah. Ya. Ya udah tuh. Makasih Nay udah mau ngertiin. Ya sama-sama. Ya udah. Udah. Nay pamit kalau gitu ya. Iya Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bener ya nggak gue jelasin deh. Ntar jadi salah paham lagi. Gara-gara Babe ini bikin ribet deh.
pakai ngelamun segala, senyum-senyum. Abis ketemu siapa tuh teh? Abis ketemu teman lama, udah lama banget gak ketemu jadi seneng. Temen apa temen? Ibu sih pikir kamu abis ketemu sama Alip. Enggak. Wih, bohong. Masa tahu orang Mas Alif teh lagi sibuk. Dia teh di kantornya banyak kerjaan, jadi nggak susah ketemu sama anaknya. Gitu. Ya udah tuh teh, ikhlasin aja. Kasihan juga ya. Kalau jodoh sih nggak akan kemana, tiba-tiba akan timbul aja di depan mata. Iya sih? Ibu mah ngomongnya kemana-mana. Ih, seneng banget. Temennya spesial ya? Ibu kenal nggak? Ibu nggak kenal? Gara-gara kamu istri saya meninggal. Kalau kamu nggak bujuk dia bercerai, dia nggak mungkin meninggal, tahu nggak? Pak Eko, saya hanya mendukung keinginan Bu Nina waktu itu. Saya kan sudah bilang, saya akan nyelesain masalahnya. Saya bisa bayar hutang saya. Sekarang proyek saya sudah jalan. Kenapa kamu nggak bujuk istri saya untuk bersabar? Kenapa? Pak, saya nggak bertugas untuk mencegah perceraian, Pak. Saya hanya pendamping hukum. Gak usah banyak alasan kamu. Pengacara kayak kamu. Berantem anak tante, oh my God. Kentos, Mas Ali, tolong. Kentos. Memang tidak tahu diri. Pengacara kayak kamu memang paling senang. Keluarga saya jadi berantakan seperti ini. Hah? Ada apa lagi sih Mbak Nur? Kan udah ketemu tadi barusan, masih aja kangen. Lu lihat tuh bos lu, lihat tuh bos lu. Kangen. Gokel! Mbak Nat, aduh, Mbak, ini gimana ini? Ini bahaya ini, aduh. Tolongin bos lu, cepetan. Iya. Bukan ke sono. Saya tolongin. Pak. Pak. Berhenti kamu! Aduh, gimana ini? Gimana ini? Iya, lu kejar, kentos. Tenang, pasti saya bantuin. Ih, ngambil HP, ngambil HP. Ini mau nelfon kantor polisi, Mbak Nur, bahaya. Kagak usah, kentos. Cepet tolongin, lu kejar sana. Lu kejar, cepetan bos itu. Lu ke sana. Baik. Duh, ya ampun, Mbak Natasha, tolong. Jangan berantem di sini. Mas Ali, Mbak Nur. tolong. Tolong, Mas Ali, tolong. Udah di sini, Mbak Nur. Allahu Akbar. Yang gua panggil Mas Ali bukan ikan emas. Ngapain lu kemari? Wildan hanya ingin menolong Mbak. Nggak mau. Tolong. Hei, bisa ya seperti itu? Baru saya tinggal sebentar, kalian sudah berbuat yang nggak senonoh. Tidak, Tuan. Saya bisa jelaskan, Tuan. Hentikan ocehanmu. Saya terlalu nyaman, Mas. Wah, bisa ya sampai ngambil kesempatan. Ini apaan sih? Mau berantem dong? Lu mendingan berdua aja sih. Apa? Berdua sih, jelas. Mas, tolongin pas saya, Mas. Asal gak gue ikut Dong, tolongin lah. Pak. Berhenti kamu! Pak. Berhenti! Loh, hei. Malah bengong dibantuin sana lo. Saya ngeri kalau ada orang ngamuk. Gokel. Mas, sampai ini satpam. Tugas sama tuh bantuin sana nih, bahaya lo. Itu kan yang dikejar buat sampean. Iya kan? Lo iya juga ya? Lo tapi serem ya? Mas, temenin yuk. Yuk, ayolah temenin lah. Ada aja sih. Berhenti kamu! Berhenti! Kesalahan kamu nggak bisa saya maafkan! Tahan, Pak. Tahan, sabar. Tenang. Mas Alip,
Jangan ikut campur, Mas. Ini apa-apaan sih Pak Eko? Masa mau nanya perempuan kayak begini? Saya ingin menuntut balas, Mas. Atas kematian istri saya, Mas. Ini semua gara-gara dia, Mas. Astagfirullahaladzim, Pak Eko. Pak Eko, sabar Pak. Bu Nina itu meninggal bukan karena Mbak Natasha. Mas Salim, kalau bukan karena dia, Mas, saya nggak mungkin bercerai dengan istri saya, Mas. Dan istri saya meninggal gara-gara dia, Mas. Kecelakaan, Mas. Tenang Pak Eko, tenang, sabar. Istighfar. Kalau Bapak kayak begini, sama aja Bapak nggak percaya dengan takdir Allah. Pak, hidup dan mati manusia itu di tangan Allah. Semua kepastian Allah, bukan manusia yang menentukan. Pak Eko harus sabar, tenang, istighfar. Ini dia orang ini. Awas Mas, biar saya sikat. Duh, gak usah ngalingin. Awas, jangan ngalingin, jangan ngalingin. Ayo maju Mas, maju Mas. Udah, tenang. Ini bisa diomongin baik-baik kok, nggak usah sampai ke polisi, nggak usah. Tangkap dia hidup-hidup. Dibilangin sabar. Iya Mas. Usir dia dari pengadilan ini. Iya. Mana tasnya nggak apa-apa? Kamu Tos? Alhamdulillah nggak apa-apa Mas. Kamu Dan? Sur, aman? Aman. Tenang semua. Ini mukanya yang suka naik elang, Mas ya? Hah? Yang suka naik elang. Bener loh. Iya. Jujur Pak Eko, saya juga sempat kecewa. Saya nggak bisa menyatukan rumah tangga Pak Eko dan Bu Nina kembali. Tapi yang membuat saya lebih terpukul lagi Pak Eko, kepergian Bu Nina yang begitu mendadak. Tapi kita bisa apa? Ini semua takdir. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir setiap makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita bisa apa? Iya, saya paham, Mas. Tapi ini bukan karena saya menolak takdir, Mas. Saya ingin ngasih pelajaran sama pengacaranya, Mas. Sabar, Pak Eko, sabar. Tenang. Untuk menghadapi masalah seperti ini kita harus tenang, pikiran kita harus jernih, harus dingin. Kalau menurut saya ini juga nggak semata-mata salah dari pengacaranya Bu Nina, Mbak Natasha. Karena saya melihat apa yang dia lakukan itu semata-mata apa yang dianggap benar. Itu bagian dari tuntutan pekerjaannya dia, Pak Eko. Saya rasa Mbak Natasha juga sangat terpukul, sangat sedih dengan pergian Bu Nina yang begitu mendadak. Silakan, Pak. Maksudnya, Mas? Kita ambil wudhu. Kita sholat sama-sama biar hati Pak Eko tenang, ikhlas. Sekaligus kita doakan almarhumah Bu Nina biar lurus jalannya. Tenang di alam sana. Pak Eko? Pak Eko? Astagfirullahaladzim. Lipat gandakan kesabaran dan keikhlasan kami, ya Allah. Lipat gandakan kesabaran dan keikhlasan kami, ya Allah. Mana ada ojek ya? Susah banget. Kok kita perlu aja dah. Aku naik angkot kelamaan. Mana, Neng? Apaan? Ini siapa nih namanya? Ini ojek nih. Kiri. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, apalagi ini? Pak Haji Mali, ini bukan anak ayam. Ini motor. Kalau ketabrak gimana? Main tangkap aja. Gua dari jam berapa nungguin lu? Lama banget. Gua perlu penting sama lu. Tuh, nungguin ngapain sih Pak Haji? Ini lagi ada langganan, dia nunggu kereta, ngejar buru-buru. Ada kerjaan buat lu. Ada penumpang. Suruh turun penumpang, suruh pergi. Lah enak aja. Dia udah ngorder, gimana sih Pak Haji? Bayar dah, elah. Aduh,
Aduh, ini sih masih ada penumpang, Pak Haji. Kan bisa nanti. Kerjaan apa sih? Cepet dong. Suruh turun di sini, suruh. Gak bisa, saya udah booking. Sombong amat sih lo. Turun, cepetan. Enggak. Ini. Gua nggak tahu nih gimana nih ceritanya nih, Pak Haji. Ini dia sudah ngebooking duluan nih ojeknya Ijon. Ya Pak Haji lain kali aja. Dia suruh turun, nyari angkot yang lain. Lu perlu sama gua. Pak Haji, perlu waktu, turun lagi perlu waktu. Ya kayak orang kantor aja sih butuh waktu segala macam lo. Iyalah. Udah turun. Enggak, waktu dulu. Gak bisa. Nih, buat lo nih. Nah, ini baru waktu tepat. Ayo jalan teman. Lah ini motornya gua mau pakai. Lu naik. Turun dibayar Pak Haji juga. Bener dah lu. Nih, apa nih? Ini baru waktunya tepat. Ya orang udah bayar. Ya iyalah. Pak Hajinya ada kerjaan apaan? Hah? Ijon lagi enak-enak nganterin pelanggan, disetopin. Udah mana nyetopinya kayak nangkep anak ayam lagi. Lu mau duit nggak gue tanya? Duit? Nggak mau. Mau. Iyo. Ya udah turun dulu kita ngobrol bareng di sini. Ya udah yuk. Pak Haji, kalau buat Ijon lebih gede dong uangnya. Kan lu gue pakai. Wis bener. Berapa kira-kira? Yang enak. Sesuai orderan aja, Pak Haji. Apa nih proyeknya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 700. Wah, pas banget nih. Orderan ojek Ijon lagi sepi. Dapat proyek dari Haji Mali, kakeknya SpongeBob. Cakep banget dah. Oh iya, kan orderan ojek gue lagi sepi. Sisanya gue kentit aja. Baru dah, yang lain gue bagiin ke warga. Sesuai instruksi dia. Buat pencitraan. Ini. Ibu-ibu sini. Ada apaan, Jan? Widih, ibu-ibu alisnya pada lempeng amat, udah kayak separator busway. Lo salah lihat, ngeliat alis gue. Udah muping, sebelah ke Ancol, sebelah ke Taman Mini. Waduh, yang tengah-tengah kepancoran. Nah, itu dia. Biar keren, pakai areng. Nah, tuh diolesin tuh. Lu majon kalau ngomong suka benar. Bibirnya biar menor, makan anak curut. Udah makan anak orang. Aduh, mau duit kagak? Oh, mau dong. Bener nih. Bener lah. Udah nih. 15.000. 15.000. Tapi ngomong-ngomong kenapa sih lu jadi baik hari ini? Jadi gini ibu-ibu, ini duit cuman boleh dibelanjain di warungnya Cek Lilis. Kenapa sih warung Cek Lilis? Udah gak usah banyak tanya ya. Pokoknya kalau udah belanja di warung Cek Lilis, jangan lupa juga puji-puji nama Haji Mali. Ya, depan Cek Lilis. Bilang Haji Mali tuh ganteng, imut-imut, unyu-unyu, ngegemesin. Ya. Oke? Mantap. Siap. Udah berangkat dah. Makasih, Jan. Iya. Waduh, bertigaan udah penyanyi dangdut. Cocok banget tuh mereka tuh. Kita bikinin trio cumi asin. Sekarang gue cari warga yang lain nih. Iya. Makan Celilis. Dibungkus ya? Pakai tempe sama ayam. Iya. Aku juga mau dong Celilis. Ada apa? Ada tahu, Aku ada tunggu tempe. situ ya. Iya. Duduk dulu. Aku mau sama ayam deh. Sama ayam sama sayur ya. Ayam, sayur, ya. Silakan duduk dulu. Saya tungguin ya. Ya Allah, Masya Allah. Baru juga doa. Udah ada yang beli. Maha besar Allah, Maha Esa. Terima kasih Allah. Sebentar ya. Iya. Ikut makan ya, bungkus satu pakai ayam sama tempe ya. Iya. Jangan lupa sambelnya ya. Iya, Ini tunggu sebentar. satu ya. Sama ya. Iya, duduk dulu sebentar aja ya. Iya. Beli banyak pisan. Iya, bantuin Ibu. Ih, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Ya biasa tuh, Neng. Aku mau makan. Iya, sebentar ya, Kang ya. Kayaknya Kang Oding harus antri. Lihat tuh banyak banget ibu-ibu yang beli. Antri. Nah, tuh kan dimarahin. Masa Kang
harus ngantri sih? Ini udah sabar atuh. Lilis. Iya. Alhamdulillah rame nih warung kan. Iya. Banyak anak alhamdulillah. pabrik pada makan kan. Iya, masya Allah, masya Allah. Ngantri dulu, Pak Haji. Gampang. Jangan nyolong aja, antri. Gue juga ngantri nih. Lu nggak usah ngotot kalau makan aja ntar gue bayar. Siapa emang gue nggak usah gue bayar apa? Diri di sini kakek mie diputer. Makan. Gue dulu. Gue datang duluan. Nanti. Aduh. Antri. Makan aja koreng gue anti bensin sih. Tapi kan lu udah dapet udah. Belum lah. Ya ntar tungguin. Pada ribut. Nyolong juga. Lu dikasih duit berapa? Kok lu jajannya banyak banget? 30.000. Iya, 30.000. Loh, kok kita dikasih cuma 15? Hah? Wah, nggak benar nih si John. Giliran yang muda aja dikasih 30.000. Kita 15.000. Ambil, minta tambah. Geser. Mukanya pada seneng banget nih. Happy kan? Happy bagaimana? Yang muda aja lu kasih 30.000. Kita cuma 15.000. Minta tambah. Tambahin. Ini sesuai instruksi Pak Haji Mali. Katanya yang kulitnya udah pernah kendor 15.000, yang kulitnya kencang 30.000. Minta sama dia, jangan sama saya. Bukan sama saya, Pak Haji Mali. Sini lu. Apa sih Pak Haji? Lu kalau jangan makelar biar jelas. Ini rata gua kasih 30 sampai lu kasih 15. Lu kemana yang lainnya? Oh, jadi gitu, Hah? Pakai nyolong-nyolongnya orang supaya belajar di sini, nyari perhatian sama Lilis, hah? Lilis pikir teh, ini laris beneran. Ya sebetulnya sih saya ngasihnya udah bener ke dia, cuman ini nih caloknya kurang ajar. Agak ini nih, suruh ramein aja tuh warung Polilis, saya bayar semuanya. Settingan ini. Nggak usah repot-repot atuh Pak Haji. Lilis mah nggak mau dikasihani. Tuh, Neng. Udah, nggak usah dipanggil dia. Ngambek tuh, gara-gara situ. Lagian sih pakai sosokan ngasih duit orang berbelanja, pengen nyari perhatian kan? Ini mah semua gara-gara lu sini lu. Kenapa Pak Haji? Kan gua mau tanya. Pada gua ngasih duit 30 seorang, lu kasih berapa dia? Ada yang 30, ada yang 15 Pak Haji. Jujur aja lu semuanya berapa duit? 15, 30. Iya ada 10.000 juga. Tuh kan, lu pulangin kan duit gua. Ya katanya duitnya banyak, ngapain dipulangin lagi? Ya, tapi itu kan pengasih orang, buat orang bukan buat lu. Nggak ada Pak Haji. Wah, bohong. Bener. Tuh lu minta sama dia. Moan banget sih sama dia. Ya dia minta settingin gimana? Ayo cepetan. Udah minjanya sama Bang Oding dah. Apaan? Urusan. Gua balik. Yaudah gue ikut dah balik dah. Ini gua bagaimana? Kadal ijo juga semuanya. Ah bodoh ah. Pak. Mana yang luka? Hah? Periksa dokter dulu. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuma shock sedikit banget shock. Ya ampun Natasha, kamu nggak apa-apa sayang? Apa? Aku nggak apa-apa, Ma. Kamu kenapa nggak kasih tahu Mama? Kalau Gita nggak telepon Mama nggak tahu loh ini. Ya, tapi aku nggak apa-apa, Ma. Beneran? Syukurlah. Untung aja ya Alif itu langsung nyelamatin kamu. Dia itu baik sekali ya. Mama jadi semakin penasaran sama dia. Gita cerita sama Mama selengkap itu ya? Ya udah, nggak usah khawatir. Aku bisa jaga diri. Jangan dianggap penting. Kita akan tuntut si Eko. Jangan, Pak. Aku tuh mengerti banget dia lagi sedih. Kehilangan orang yang dia cintai, yang dia udah nikahi puluhan tahun. Pasti sedih banget, Pak. Bukan berarti dia boleh sakitin kamu. Pak, please, nggak usah diperpanjang. Risiko pekerjaan jadi pengacara. Papa bilang gitu kan? Bentar ya, Ma. Pa.
Astagfirullahaladzim, kebalik. Mbak galak. Ngapain telepon lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Masih diteror sama Pak Eko? Enggak kok. Saya mau bilang makasih ya untuk pertolongan kamu. Oh, iya nggak apa-apa, kan waktu itu juga pas lagi kebetulan saya ada di sana, jadi nggak masalah kok Mbak. Mas Alif, besok ke pemakamannya Bu Nina pasti datang kan? Ya rencananya sih gitu Mbak, insya Allah. Kalau berangkatnya bareng aja nggak apa-apa nggak? Ya boleh aja sih. Tapi paling besok saya kabarin nih Mbak kalau mau berangkat. Oke. Alif ya? Ya. Mama mau ngomong sebentar. Ayo. Siapa yang nelfon? Apaan sih Mari? Ya ilah gue mana tahu siapa yang nelfon. Yang dulu kan udah putus. Ini yang sekarang siapa? Tasya apa siapa ya? Natasha. Hah? Natasha. Jadi gue mau ngomong bentar. Ngomong apaan sih? Sebentar doang. Patungan kagak, ikut campur aja. 10 bisa gue beli di bank handphone begitu, pakai sombong amat. Bentaran doang. Gue banting nih. Sebentar doang. Halo? Mama mau ngucapin terima kasih. Dia sudah nolongin anak Mama. Halo? Oh, terbalik. Halo? Memangnya suara Alif kayak gini ya? Gini, sengaja AA nelfon nih. Itu bapaknya. Hah? Itu bapaknya. Biar Naya aja beresin nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, tanggung. Iya udah nggak apa-apa. Ibu kan dari tadi layanin pelanggan terus banyak lagi. Mendingan sekarang ibu teh istirahat. Ya udah kalau gitu ibu mandi dulu ya. Jadi datang nggak ya si Mas Alif? Sini, yuk aku bantuin. Nggak usah Mas Alif. Oh, Mas Alif, katanya teh suruh jaga jarak, tapi kenapa Mas Alif ngajakin ketemu lagi? Enggak, aku tuh kesini mau ngasihin uang catering dari teman-teman kantor. Soalnya tadi mau ditransfer, cuman aplikasinya lagi rusak. Oh, ngasih uang catering. Ya, nih. Aku bantuin. Lihat HP ibu nggak? Iya Bu, bentar nih cariin. Terus ibu katanya mau mandi. Yaudah. Mas Ali pulang dulu deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ngagetin aja deh. Ya Allah, kok ini belum beres-beres? Katanya mau beres. Tadi Nay ini apa? Ditelepon teman, jadi ini mau beres-beres sekarang. Ya udah. Nay, jangan. Nay, Ibu cari HP aja, ibu HP-nya hilang kan? Ya udah ini ibu bawa dulu ya ke dalam ya. Insya Allah. Pak, nanti siang aku mau ke pemakamannya Bu Nina. Bagus banget itu. Itu menunjukkan kalau kamu care sama klien. Dan itu bisa jadi alasan kenapa orang-orang menunjuk perusahaan kita sebagai kuasa hukumnya. Bagus. Papa ini apa-apa dihubungkan dengan pekerjaan. Duh, itu namanya profesional. Terus aku juga mau balikin honor dari Bu Nina buat aku kasih ke Pak Eko. Nah, itu baru namanya tidak profesional. Pak, aku cuma mau
kasih sedikit empati buat Pak Eko. Terserah. Tapi pakai uang kamu sendiri, ya? Mama setuju dengan pendapat kamu. Tapi sebaiknya kamu tidak membantah Papa. Jadi nanti Mama akan transfer ke rekening kamu untuk Pak Eko. Anggap saja uang bela sungkawa Mama untuk dia, ya? Enggak, Ma, enggak usah. Biarin aku beresin sendiri. Thank you. Berarti gue cocok kan sama Mas Alif? Cocok banget. Itu dong tuh gue kasih gocap. Iya lumayan kan? Sama bakso ya. Aman. Sama abang-abangnya juga boleh. Yaudah gue masuk dulu. Lo nih. Iya. Nur. Waalaikumsalam calon imamku. Nur, saya minta tolong boleh nggak? Boleh. Jangan kan minta tolong, minta maaf, minta nasihat, sama minta pantun juga boleh. Minta ginjal boleh nggak? Boleh. Ginjal semuanya buat Mas Alif. Bercanda. Nur, nanti kalau Inaya datang bawa catering, tolong kasih tau saya mau terima langsung. Ngapain? Biarkan Nur aja, nanti Nur yang kasih ke Mas Alif. Ruangan Mas Alif cuma khusus buat Nur, privacy. Udah, Nur lagi repot nih, ya kan tuh kerjaannya banyak tuh. Lagian aku udah perlu sama si Inaya, ya. Yaudah, ntar sampein dulu. Tapi kan Mas Alif kan Nur aku sekolah tinggi-tinggi, ikut kursus balet, terus keterima tes, sekarang kerja masa percuma dong kalau... Nur, lupa, nggak usah deh. Nanti cateringnya titip ke Nur aja. Tuh kan, emang cuma Nur yang bisa masuk ke hatinya Mas Alif. Enggak, saya tuh lupa. Ada janji sama Natasha mau pergi keluar. Ya, Assalamualaikum. Laki-laki kurang ajar. Semua cowok tuh sama aja, playboy. Sono nggak bisa, langsung ke sini. Sono sini nggak bisa, baru ke Nur. Emang kalian pikir tuh Nur apa? Nur tuh bukan cewek gampangan. Setelah kalian merenggut harta dan semua yang Nur punya, kalian pergi gitu aja. Di mana perasaan kalian? Oh, ini gua perasaan di otak di sini. Di mana? Oh, Nur tuh nggak bisa digini. Maaf, Mbak. Emang saya banyak salahnya. Gak bisa kayak gitu ya. Jangan macam-macam ya. Mikir pakai otak. Dasar laki-laki batangan. Garansinya distributor bukan garansi resmi lagi lu. Nur? Biasa kesurupan. Kita berangkat sekarang ya, Mbak? Ini mau naik motor, Mas Alif? Iya, saya naik motor. Mbak nggak apa-apa, naik mobil aja, nggak apa-apa kok. Oh, jangan pisah-pisah dong. Ya udah nggak apa-apa, naik motor aja. Saya naik motor juga nggak apa-apa kok. Maksud saya, ini kan jalannya juga agak jauh, Mbak, dan saya cuma punya helm satu gitu. Nanti takutnya. Ya. Naik mobil saya aja kalau gitu. Yuk. Oke. Nanti biar saya nyetir deh, Mbak. Hah? Saya nyetir aja mobilnya. Oh, nggak apa-apa, saya aja nyetir. Nggak apa-apa, Mbak. Ini jalannya jauh kok. Oke. Masa? Perasaan Mas Alif kagak ada urusan mediasi sama Mbak Natasha. Kok perginya berduaan? Jangan-jangan urusan pribadi. Hah, bisa begitu sih? Nggak ikhlas gua. Mbak Nur, sedang apa? Apaan? Ih, ngagetin aja. Apaan sih lu? Oh, Nur mau ke kantin ya? Ih, pas banget kayak Kentos. Kentos juga mau ke kantin loh. Kayaknya kita jodoh. Kita makan siang bareng aja yuk. Mas Kentos, Mbak Nur ke kantin cuma mau beli cemilan, bukan makan siang. Masa? Iya. Bodoh. Kentos, kok
kamu nggak ikut sama Mbak Natasha sih pergi? Oh, Mbak Natasha sama Mas Alif itu mau ke pemakaman. Pemakaman? Siapa yang meninggal? Kan Wildan masih hidup. Itu Mbak Nina, istrinya Mas Eko. Ingat nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Bentar ya. Biasa aja kamu. Ngagetin orang. Akhlaknya itu loh. Mbak Nina siapa Eko? Ya Allah, innalillahi. Serius, pantas aja dia kemarin ngejar-ngejar bos lu ya? Bisa sih Mas Alif nggak cerita-cerita sama gue. Gue kan calon istrinya. Ih, bener-bener nih Mas Alif. Ah, gimana? Jadi nggak ke kantin? Bareng kentos aja yuk. Biar romantis. Sama saya aja Mbak Nur. Gue nggak mau. Lu aja berdua sama kantin, ntar gue nyusul. Masih banyak pikiran. Ya udah, aku tunggu di sana ya. Yuk Dan. Aku juga tunggu di sana. Mbak, kan saya nyetir. Oh ya, kebiasaan, sorry. Oke. Dan, kenapa? Enggak Mbak, ini saya mau apa? Ngantar catering ke Mas Alif. Cuman tadi saya lihat Mas Alifnya pergi sama Mbak Natasha. Iya, Mbak Natasha sama Mas Alif lagi ke pemakaman Bu Nina, salah satu kliennya Mas Alif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman yang saya bingung ya, kenapa ya kok mereka tuh ke pemakamannya cuma berdua gitu loh? Kan ada bawahannya Mas Alif, ada bawahannya Mbak Natasha kayak si Kentos, tapi nggak diajak, berdua doang. Pemakaman kan sepi, banyak semak-semak. Ih, takutnya tuh kayak, itulah, nggak ngerti kan? Nur, ih, ditungguin di kantin lo kok nggak nyusul? Sebentar ya Mbak Nay. Kalau cewek cantik tuh suka dikerubutin sama walang sangit gitu loh. Bentar ya. Jadi nggak makan siangnya? Iya, Jadilah, jadi yuk. Iya, maksa banget sih. Jangan kan cuma makan siang, makan yang lain juga dikasih. Jadi gimana? Ini cateringnya, Mbak. Oh iya. Punten ya, saya titip sama Mbak Nur aja. Oh iya ya. Ya udah kalau gitu kita mau maksi dulu ya. Makan siang. Mari. Permisi. Mata. Jangan-jangan Mas Alif teh cuma pura-pura aja mau jaga jarak sama Nay demi Pak Haji. Padahal teh sebenarnya Mas Alif mau deketin Mbak Natasha. Mas Alif, gimana kalau kita ke rumah Pak Eko sekarang? Sekarang ya? Kita coba aja, Mbak. Mas Alif, nanti mau kan ya temenin saya bicara sama Pak Eko? Mau ngomong apa, Mbak? Saya mau kasihkan uang pembayaran Bu Nina untuk saya berikan ke Pak Eko aja. Maksudnya gaji Mbak sebagai pengacara gitu? Betul. Loh, kenapa dikembaliin, Mbak? Itu kan hak Mbak. Itu sebagai jasa profesional Mbak. Iya, tapi saya mau kasihkan Pak Eko aja. Mungkin maksudnya lebih sebagai sedekah kali ya, Mbak? Iya. Alhamdulillah, itu juga lebih bagus, Mbak. Yang penting ikhlas. Ikhlas dong.
Alhamdulillah. Ternyata Mbak Galak ini hatinya baik juga. Mas Alif, sebaiknya nggak ngangkat telepon karena lagi nyetir. Biar saya bantu angkat. Maaf Mbak, ini apa namanya, nggak usah saya angkat kok, nggak apa-apa. Lupa, saya kan udah dipecat jadi aspri. Nggak gitu kok. Inaya. Kenapa teleponnya di reject terus? Coba lagi kali ya. Ayo, bismillah. Tuh, di reject lagi. Kenapa sih Mas Ali nge-reject teleponnya, Nay? Kalau misalnya lagi sibuk, saya bilang aja gitu, lagi sibuk, lagi ada kerjaan. Atau jangan-jangan Mas Alif lagi berduaan sama Natasha, makanya nggak mau diganggu. Lagian ngapain sih? Di pemakaman teh ngapain? Sibuk apa? Mediasi hantu gitu? Sabar. Sabar ya Nur. Ya Mas. Isi, ini Kak makanannya. Loh, kok punya saya aja? Lah ini orderannya Mbak Nur gimana? Enggak. Gak usah. Kan udah ada catering dari Mbak Inayah tadi. Oh gitu? Ya ampun, ternyata Nur bukan wanita matre. Aku salah menilaimu Nur. Akhlakmu baik. Aduh. Tak pisahin ya. Ini Kak pesanannya. Gak usah. Mbak Nur sudah pesen makan siang sendiri. Gak perlu. Itu kan buat makan siang. Kalau yang dibungkus nggak apa-apa kan? Mari. Iya. Bakso, pecel ayam, somai, rujak semuanya lengkap. Mas Kentos, Ya. makasih ya buat traktirannya. Bye. Halo guys, di dekat rumah gua, ini lagi ada yang ngeliput-liput nih. Kayaknya sih bakalan seru banget nih. Lihat itu. Ini ada apa ya? Itu Pak. Itu ada yang berantem di dalam ngamuk-ngamuk Mas. Betul Pak, di dalam tuh ada yang berantem Pak. Seru banget Pak, seru. Seru. Kenapa nggak ada yang coba nenangin ya? Gimana mau nenangin? Orang kita semua mau masuk aja udah dilempar-lemparin barang. Kan kalau kena sakit, Mas. Iya. Yaudah, oke. Saya coba ngobrol sama Pak Eko dulu ya. Iya. Istri yang mau masuk, kita liatin ya reaksinya kayak gimana. Sok tahu. Guys, gue ditegur nih. Kayaknya sih bukan pasangan suami istri. Tapi ya, kita lihat kelanjutannya ya. Pak Eko, sabar Pak Eko. Ada apa ini Pak Eko? Ngapain kamu kesini? Pak Eko, ngapain? Tenang dulu Pak Eko, sabar. Maksud kedatangan kami ke sini untuk mengucapkan turut berduka cita Pak Eko atas kepergian Bu Nina. Pak Eko harus sabar. Soal umur itu urusan Allah, kehendak Allah. Kita nggak bisa menghindar Pak Eko. Apalagi memajukan atau memundurkan walaupun hanya 1 detik. Iya Mas. Tapi saya belum bisa terima Mas. Ini semua gara-gara dia Mas. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak Eko. Urusan mati dan hidup itu kepastian dari Allah. Segala sesuatu yang hidup pasti mati. Itu kata Allah, bukan kata saya. Apalagi sekarang Pak Eko sebagai orang yang ditinggalkan harus banyak istighfar. Harus banyak sabar, ikhlas. Dan banyak mendoakan Bu Nina agar terima sebaik-baiknya di sisi Allah. Kalau Pak Eko seperti ini, kasihan Bu Nina. Pasti akan memberatkan beliau. Sabar Pak Eko.
Astagfirullahaladzim. 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 Terima kasih, Mas Alif. Mas Alif sudah repot-repot mau peduli dengan saya. Sama sekali nggak repot kok, Pak. Justru itu kewajiban kami untuk datang ke sini. Yang penting Pak Eko tetap banyak istighfar. Ya. Sebelumnya saya mau bilang saya turut berduka cita dan saya berniat mengembalikan uang almarhumah untuk bayar jasa saya kemarin, Pak. Kamu ya? Memang kamu kira nyawa istri saya bisa ditukar dengan uang? Sabar Pak Eko, sabar. Jangan salah paham. Maksud Mbak Natasha mengembalikan uang ini semata-mata karena beliau simpatik dengan Pak Eko. Mbak Natasha ikhlas. Dan mudah-mudahan uang ini bisa membantu keadaan Pak Eko di masa-masa sulit seperti ini. Mas Ali, pokoknya saya tidak mau menerima uang itu. Titik! Ya, kalau gitu. Kalau begitu kami pamit dulu Pak Eko. Mas Alif, tolong jangan pernah bawa dia lagi ke sini, Mas. Karena ada dia, Mas. Saya terpisah selamanya dengan istri saya, Mas. Sabar, Pak Eko. Pak Eko harus banyak-banyak istighfar. Sholat, doakan Bu Nina. Kalau gitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Salah. Nina! Nina! Saya cuma mau bantuin doang loh padahal. Iya, saya tahu niat baik Mbak. Cuman situasi dan kondisinya lagi nggak tepat, Mbak. Pak Eko masih emosional banget tadi kelihatannya. Mbak simpan aja dulu uangnya, Mbak ya. Ya, tapi saya udah niatin uangnya untuk bantuin keluarga Bu Nina. Ya gimana ya? Atau mungkin Mbak kasih langsung aja ke keluarga Ibu Nina. Jadi nggak lewat Pak Eko. Kayaknya itu lebih bagus nih, Mbak. Iya sih. Mas Alif kayaknya lagi nyetir, jangan main handphone dulu deh. Enggak Mbak, ini saya lagi ngecek handphone saya. Kok dari tadi kayak error gitu, nge-hang. Nggak bisa telepon masuk dan keluar gitu. Oh ya udah tuh. Nah tunggu Bang Ijon jemput ya. Tapi Bang Ijon teh jemputnya jangan lama-lama. Tadi Nay habis sholat di kantornya Mas Alif. Terus sekarang pengen buru-buru pulang. Nah tunggu ya. Assalamualaikum. Mas Alif teh kenapa ya? Kok chatnya Nay belum dibalas juga sampai sekarang? Coba telepon kali ya.
nomornya nggak aktif. Ih. HP-nya dimatiin gitu biar nggak keganggu. Ngapain sih Mas Alif teh? Rusaknya sih nggak parah mas. Kalau mau diservis sih ditunggu juga bisa mas. Kalau ditungguin kira-kira berapa lama ya? Soalnya saya harus balik ke kantor. Paling setengah jam mas. Setengah jam? Iya. Mas Alif, ngapain mesti diservis? Ntar juga rusak lagi, beli aja yang baru. Iya mas, beli baru aja mas. Enggak apa-apa. Ini aja tolong dibenerin, saya tungguin. Oke mas. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ini kan udah lewat jam makan siang saya nih ya. Kalau kita makan dulu mau nggak? Sambil nunggu ini, servis. Oke mbak, di mana ya? Ini sebelah ada. Masih tinggal dulu ya. Ngapain berhenti di sini, Nay? Oh, bentar ya Bang Ega mau beli pulsa sebentar. Beli pulsa? Perasaan baru isi pulsa dia. Nay! Katanya mau ke makam. Tapi kok ternyata malah makan berduaan di restoran. Loh, nggak jadi isi pulsanya? Kita pulang aja. Lah, katanya mau isi pulsa. Iya deh. Wah, dia bilang kalau Bu Natasha itu nggak punya hati nurani. Wah, parah. Dia juga bilang kalau Bu Natasha nggak punya perasaan. Ini orang bener-bener cari perkara. Yakin nih pasti bakal dituntut abis-abisan Mbak Tasya. Pasti. Daripada gosip apa, ayo. Mbak, nih, coba lihat deh. Pak Eko ngomong macem-macem tentang Mbak Tasya di Instagram. Ini coba lihat ngomongnya enggak. Tuh, nyebelin banget kan? Ya udahlah, saya sih paham dia kayak gitu. Dia kan baru dicerain sama istrinya, terus istrinya meninggal. Ya wajar lah kalau dia pikir saya penyebab semuanya. Terus apa yang mau ibu lakuin? Tuntut aja Bu, biar dia kapok sekalian. Enggak lah. Biar waktu aja yang menyembuhkan lukanya Pak Eko. Saya yakin kalau dia sudah tenang, pasti bisa berpikir lebih baik. Tunggu deh, ada yang aneh gak sih? Mbak Tasya itu kan emosinya meledak-ledak. Ya makanya aku takut. Terus kenapa dia jadi bijak kayak gini ya? Entah, ketularan siapa coba? Oh, jadi macam tuh Cek. Nasib baik lah. Mudah-mudahan catering tambah sukses ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nih, kamu nggak mau pesan apa gitu? Udah makan. Ya, yakin? Udah makan dah. Kenapa masuk? Maaf Cik Lilis. Maaf ya, kirain masih parkiran. Ya Allah. Memang orang nih. Memang. Kok. Ya udah. Makasih banyak ya. Sama-sama ya. Ya. Ada orderan lagi nih. Iya, makasih. Mau jemput anak Raja Arab. Hah? Raja Arab? Hati-hati. Dia beneran apa bohongan ya? Memang. Kamu capek, Nak? Nanti Ibu bikinin minuman dulu ya. Masuk ke dalam ya. Nay. Kenapa face tekuk macam tu? Ada masalah ke? Enggak sih Kak Ros. Tapi sebenarnya temen Yana yang lagi ada masalah. Kenapa? Kawan korang? Dia teh kasihan deh.
masa dia kan lagi dekat ya sama laki-laki. Terus yang anehnya teh laki-lakinya bilang pengen pura-pura jaga jarak gitu. Memang lah, tak patut. Alif ni memang lah playboy ya. Kok kan? Alif? Ini teh bukan ngomongin Mas Alif, ini teh ngomongin temennya Nay lagi dekat sama laki-laki, bukan Mas Alif. Alah, kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak mengaku. Emangnya Nay pikir akak tak tahu ke? Nay ada hati kan? Kak Alif kan? Kenapa jadi Alif lagi orang temennya Nay? Terus tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Takutnya nanti temennya Nay marah. Nay ngomong lagi ke orang-orang. Tenang je lah Nay. Tapi akak ada saran. Kalau kau ketemu dengan laki-laki playboy macam tu, break up je lah. Tapi sebelum break up, kau kasih dia dulu pelajaran. Biar kapok. Neng Elis. Nih, nak tahu caranya? Neng Elis. Ros, buat apa Ros kat sini? Abang yang buat apa kat sini? Abang nak taruh ini kat sini, jatuh. Tak payah. Tak payah. Mari sini, jom sini. Pulang. Memang gatal memang. Abang nak apa? Abang nak apa? Sama orang itu yang punya son itu loh. Son. Son apa dia son? Son mana son? Tak ada son. Lilis tak ada pun. Son tak ada. Ya, macam ni. Ya. Mbak Tasya. Git. Mbak, ini ada paket. Baru aja aku mau pulang. Paket? Paket apa ya? Perasaan lu nggak pesen paket apa-apa deh. Berat. Ya ampun, gila. Siapa sih ngirim order kayak gitu? Ya ampun, Mbak. Kenapa gitu? Kenapa sih? Itu kan yang kirim teh. Apa sih? Tenang. Mbak Natasya. Udah gitu isinya. Ya, tinggal mati lagi. Tuh kan. Nat, ini pasti kerjaan Eko, Nat. Tas, kita jangan diam aja. Kita harus memperkarakan Eko. Iya ya. Sebentar. Git, angkat suruh angkat. Ya teh kumaha sih? Masa iya orang belum deket udah harus jauhin? Nay, belum tidur? Belum ngantuk, Bu. Sepertinya teh dia sedang menyembunyikan sesuatu. Nggak usah ditanya deh. Aduh. Siapa ya? Halo? Nikmati sisa hidup kamu, karena sebentar lagi kamu akan habis juga. Halo? Siapa nih?
Halo? Mama di mana, Ma? Tunggu. Kamu kenapa, sayang? Barusan ada yang nelpon aku teror gitu, aku nggak tahu. Siapa? Nggak tahu siapa. Kamu sekarang ada di mana? Di kantor. Cepat sekarang juga kamu pulang, ya? Iya deh, aku pulang. Kayak ada yang ngikutin. Mana ya tuh orang? Siapa sih? Mana ya?